Ya, Idul Adha itu dalam kondisi normal. Pada saat ini di mana kondisi kita memang semua sudah paham ini dan kita dianjurkan untuk supaya melaksanakan ibadah di tempat kita masing-masing. Kaifiyahnya sama, ya, kaifiyahnya sama. Cuman memang tidak diharuskan. Ini ada satu pertanyaan lagi, Abah. Tadi kan sudah dijelaskan tata cara sholat yang benar. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana tata cara atau kaifiyah penyembelihan hewan kurban, Abah? Oh gitu, ya. Yeah. Sebenarnya masyarakat itu sudah semua praktek ini ya. Okay. Ya, tapi kemungkinan yang perlu ditekankan sebenarnya korban itu yang menyembelih sebaiknya ya orang yang korban itu sendiri. Tapi sekarang nampaknya itu juga sudah sangat jarang dilakukan karena biasanya ada panitia, ada komunitas tertentu, lalu nanti itu. Nah, yang paling penting menurut saya ketika akan menyembelih korban ini, si penyembelih itu harus dibimbing dulu tentang apa yang harus diamalkan, misalkan baca basmalah, bahkan ada pendapat mengatakan takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya Allahumma hadhihi minka wa ilaika, terus fataqabbal, kalau saya ya minni, kalau dia mewakili min siapa, terus baru setelah itu juga membaca doa ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang lain-lain saya pikir ya mereka sudah terbiasa ya. Artinya misalkan jangan sampai menggunakan alat yang kurang tajam. Tumpul nggak boleh. Ya. Terus apa yang harus dipotong, itu ada almari, ada alwadajain istilahnya. Ini saluran makan dan juga dua urat nadi itu harus terpotong. Nah ini ya, itu yang terpenting. Karena saya juga pernah menyaksikan dulu setelah disembelih itu, kambing itu berdiri lalu masih jalan-jalan. Itu kan berarti ada yang mungkin urat nadinya belum sampai putus kanan kirinya itu. Jadi almari itu jalannya ini ya makanan juga jalan napas, kemudian juga dua urat nadi kanan kiri itu harus potong dengan alat dengan senjata yang betul-betul tajam ini. Dan setelah itu biarkan sampai hewan itu mati, sudah lepas nyawanya. Karena memang juga ada, terutama mungkin di tempat-tempat penyembelihan itu matinya bukan karena disembelih, matinya karena sudah dilemparkan ke air yang sudah mendidih, padahal itu masih hidup. Nah itu yang dilarang itu ya kalau kita ya korban ini biasanya ya menunggulah. Nah, tapi nanti kalau juga menggunakan jasa orang RPH ya, nanti biar cepat mendapat banyak, lalu masih sudah dikuliti, itu tidak boleh, itu harus nunggu betul-betul diyakini bahwa hewan itu sudah mati ini ya. Jadi matinya itu jelas mati karena disembelih, bukan mati karena ini lalu menjadi timbul pertanyaan, iku mang mati ini tapi disembelih ora. Kalau matinya bukan karena disembelih itu lalu menjadi tidak sah.
daging yang menjadi daging yang haram. Gitu? Nggih. Itu. Ya, maka dari itu harus dicari juga orang yang ngerti dalam hal ini ya. Baik. Barangkali itu ya. Nggih. Nanti Pak. Baik, Abah. Terkait untuk daging kurban sendiri, itu apakah boleh dikonsumsi sama yang berkurban, Abah, atau bagaimana? Begini ya, kalau kita baca Qaul Qadim ya Imam Syafi'i ya, wong itu imam sendiri semua itu boleh. Qaul Qadim ya, boleh betul nyati korban itu puangan sak keluarga dewe. Itu Qaul Qadim itu boleh. Lah boleh ganjaran, dapatnya ya bismillah ya, mengalirkan darah untuk niatnya takur pada Allah. Itu benar. Oh, memang. Ya, itu. Ada pertanyaan begitu ada. Pangan dia boleh ganjaran. Justru kalau nanti dibagi pahalanya 2. Pahalanya yang mengalirkan darah dengan niat taqarrub ilallah, karena kurban itu maknanya taqarrub juga. Lalu yang kedua itu dinikmati dengan dapat dibagi-bagikan kepada. Nah begini, lalu pendapat kedua ada yang mengatakan ya tidak boleh, harus dibagikan, karena dalam Al-Quran wa'atimul ba'isal fakir itu ada ya. Nah itu bahkan dia harus nanggung. Kalau misalkan boleh terus konsumsi sendiri, loh tidak dibagikan sebagian kepada yang lain, lah itu dia wajib menyembelih lagi dan diberikan kepada yang berhak menerima al-ba'isal fakir itu. Ada macam itu. Lah berapa yang harus dibagikan? Nah ini itu ada pendapat separuh, ada yang mendapat 1/3 ya dari hasil sembelihan itu. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa 1/3 untuk dikonsumsi orang yang berzakat berkorban, 1/3 dibagikan kepada fuqara masakin, 1/3 dihadiahkan kepada al-ahliya atau yang lain. Namun beliau juga menggarisbawahi kalau itu diberikan kepada fuqara masakin yang 2/3 itu lebih bagus. Jadi kesimpulannya bolehkah? Boleh. Bahkan itu mustahabun ya. Mustahabun. Tentu itu korban-korban yang itu sifatnya tatawu ya. Tatawu itu artinya orang awam maksudnya sunnah lah ya. Korban bukan korban yang itu yang diwajibkan karena nazar dan sebagainya atau karena denda dan sebagainya. Itu ya. Baik. Jadi boleh sekali lagi boleh, nggih. Baik. Boleh ngambil. Ini ada satu pertanyaan lagi, Abah. Kalau misalkan ada tetangga yang non Muslim, itu apakah boleh mendapatkan daging kurban itu, Abah? Saya membaca pendapat daripada salah seorang ulama, misalkan Ibnul Munzir, dan akhirnya itu juga menjadi pendapat mayoritas Syafi'i ya, mazhab Syafi'i itu boleh memberikan kepada kafir zimmi, juga kepada orang yang beragama lain seperti Nasrani atau Yahudi mungkin yang memang kondisinya begitu. Hanya, ini perlu saya tegaskan, hanya sebaiknya kalau diberikan kepada mereka itu yang sudah diolah, yang sudah masak,
Halen ya. Jadi daging korban yang sudah diolah, yang sudah dimasak, nanti dihadiahkan atau diberikan itu sebaiknya seperti itu sebaiknya. Karena apa? Karena begini ya, kita memberikan hadiah atau bagian misal daging korban kepada orang kaya dengan kepada orang yang miskin itu memang ada bedanya sedikit ya. Kalau kepada fuqara masakin atau al-ba'is al-fakir dalam Al-Quran itu ada unsur tamlik istilahnya. Tamlik itu memindahkan hak milik. Jadi kalau tadi misalkan penjenengan yang korban ya, kemudian kan itu hak jenengan ya. Kalau saya seorang fakir lalu penjenengan paringi datang kula, kamu berikan pada saya, itu lalu menjadi hak milik saya. Apakah ini saya konsumsi atau saya jual atau saya apakan saja atau kita hadiahkan juga kepada orang lain, itu tidak masalah. Dan memang ini tujuannya. Ini kepada al-ba'is al-fakir itu. Tapi kalau kepada alniya, kepada mereka-mereka ini sekedar, jadi dikhawatirkan kalau itu jumlah lalu menjadi besar, lalu dijual dan hasil penjualannya justru musuhi Islam itu ya. Itu ilatnya juga seperti itu ya. Itu ilatnya. Orang Masya Allah ulama dulu itu hati-hatinya. Nah, kita ini ya tinggal ngaji, tinggal baca. Iya. Ya itu baik. Ya. Terima kasih Abah untuk seluruh penjelasannya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita masih ada satu pertanyaan lagi dan saat ini akan saya tujukan kepada Bapak Hayat selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Bapak, terima kasih masih setia menunggu pertanyaan dari kita. Baik, begini Pak Hayat, cuma ada satu pertanyaan seputar Idul Adha di tahun ini. Jadi yang kita tanyakan adalah bagaimana penyembelihan di tengah pandemi yang saat ini terjadi, Bapak. Ya, terima kasih para pemirsa sekalian. Sesuai dengan surat edaran Menteri Agama nomor 17 tahun 2021 tentang hewan kurban, di sini ada ketentuannya. Antara lain ini ya, karena saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga ini melalui protokol yang lebih ketat, protokol kesehatan yang lebih, utamanya ini terkait dengan penyembelihan hewan kurban. Di antaranya adalah penyembelihan hewan kurban dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, sesuai yang diperintahkan Pak Yai Melwau, termasuk kriteria hewan yang disembelih, sehat dan sebagainya. Penyembelihan hewan kurban berlangsung dalam 3 hari, yaitu pada hari Tasrek tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ini dilakukan begitu pada hari Tasrek. Yang selanjutnya pemotongan hewan kurban dilakukan oleh rumah pemotongan hewan RPH setempat. Namun karena RPH itu juga sangat terbatas, sehingga ini boleh dilaksanakan oleh orang yang ahli di dalamnya. Tetapi harus memenuhi protokol kesehatan yang ketat, antara lain melaksanakan hewan kurban di area yang luas, bukannya area yang halaman yang sempit, tidak, tapi yang luas, sehingga memungkinkan diterapkan jaga jarak dan fisik antar petugas, antar panitia penyembelihan hewan kurban. Yang selanjutnya, penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selama petugas pemotongan hewan. Jadi selain petugas, selain panitia itu dilarang untuk berkerumun di area penyembelihan hewan kurban tersebut. Yang selanjutnya, menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat pelaksanaan pemotongan, pemilikan, pencacatan dan sebagainya. Jadi antar panitia, antar petugas ini tetap menjaga jarak, Yang selanjutnya,
pendistribusian daging hewan kurban dilakukan oleh petugas ke tempat tinggal warga yang berhak menerima. Jadi bukan melalui panggilan atau undangan atau yang lainnya bahwa si A nanti harap hadir di tempat ini jam 14 misalnya. Bukan seperti itu, tapi petugas panitia penyembelihan hewan kurban ini memberikan daging sembelihannya tersebut kepada warga masyarakat. Jadi ini menghindari dari kerumunan yang ada. Selanjutnya, petugas yang mendistribusikan daging kurban wajib menggunakan masker, ditambahkan ini masker lengkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan pemberi. Jadi untuk kehati-hatian terkait dengan prokes kesehatan di masa pandemi COVID-19. Namun sebelum itu, untuk para petugas panitia di sini sebelum melaksanakan tugasnya ini, dari panitia juga diharapkan bisa menyediakan prokes kesehatan. Di antaranya adalah alat pengukur suhu termogan. Jadi bisa diketahui bahwa panitia ini dalam kondisi sehat. Diketahui dari hasil termogan ini suhu tubuhnya kurang dari 30,5 derajat, itu bisa dinyatakan sehat. Jadi ini dalam rangka untuk meminimalisir adanya penyebaran COVID-19. Selanjutnya, petugas yang menangani penyembelihan, pengelitan, pedacan daging tulang dan sebagainya ini harus dibedakan. Jadi mana ini yang daging utama, ini yang tulang, ini yang jeruan, itu harus dipisahkan begitu sehingga daging tersebut ini tidak campur. Yang tidak kalah pentingnya ini petugas atau panitia ini menghindari jabat tangan atau kontak langsung serta memperhatikan etika batuk, bersin, dan ngapunten ini meludah. Jadi meludah ini tidak di sembarang tempat. Jadi itu diminimalisir. Jadi ketika batuk itu ya minggir ke tempat yang lain yang tidak bersama dengan panitia yang lainnya. Apalagi ini meludah. Mungkin itu sebagai tambahan dari kami terkait dengan penyembelihan di masa COVID-19 ini. Barangkali itu, terima kasih dari kami. Terima kasih. Karena ini bicara masalah kurban. Kurban ini syariat yang tua, gitu ya. Karena pada mula awalnya Allah menciptakan manusia pertama, yakni Nabi Adam, kemudian dilengkapi dengan istrinya Ibu Hawa yang menjadi pasangan Nabi Adam yang akhirnya juga memiliki putra dan seterusnya. Ini sudah disebut-sebut masalah kurban di situ, yakni setelah dua putranya beliau itu banyak 40 ya, jadi 20 pasang. Setiap melahirkan dua, jadi 20 kelahiran. Lalu yang tertua itu adalah Qabil, lalu punya adik-adik, dan termasuk salah satu adalah Habil. Ya, Qabil ini lahir Kila, jadi menurut informasi itu masih ketika beliau bertempat di surga. Ya. Sehingga Ibu Hawa ketika melahirkan itu tidak seperti wanita-wanita melahirkan di dunia ini. Suci, bersih, tidak ada apa-apanya. Ya, karena di surga gitu ya. Itu ditanya seperti itu. Ya. Ya, bersamaan dengan ini
saudara apa namanya itu kembarnya itu namanya Iklimah. Nggih. Kemudian setelah itu ada proses karena memang mau diturunkan di bumi ini, ya baru adik-adiknya ini lahirnya di bumi, ya di bumi, termasuk Habil dan sebagainya. Istrinya Qabil ini sangat cantik, ya sangat cantik. Lah Habil karena ini kan, jadi istrinya yang namanya Labuda, lah ini apa namanya? Kalah cantiknya dengan pasangannya Habil. Sehingga ketika Qabil dan Habil sudah menginjak dewasa, oleh Allah diperintahkan untuk menikah. Oleh Nabiullah Adam, ya tentu itu dengan perintah Allah, nikahnya silang. Jadi kembarannya siapa? Qabil yang namanya Iklimah itu dinikahkan dengan siapa? Habil. Sedangkan Labuda itu dinikahkan kan Habil. Nah ini dalam ini Qabil yang tidak terima. Maka pasangan ketika dia lahir itu cantiknya luar biasa. Dan ini kalah cantik itu. Nah akhirnya dia menentang ya perintah, nah, sampai menuduh pada abahnya, kepada ayahnya bahwa itu rekayasanya Nabi Adam sendiri kan, sehingga tidak. Tapi itu pada akhirnya lalu menentang dan sampai terjadi pembunuhan itu. Ini pada zaman itu sudah korban. Karena apa? Untuk membuktikan itu perintah Allah, lalu Nabi Adam berdoa bagaimana? Lalu turunlah satu wahyu itu katakan mana-mana korban yang nanti akan diambil ya, nah, dengan api yang putih itu dari langit kemana di surga itu nanti yang diterima. Dan diterima itu Habil, karena Habil itu korbannya juga ini kambing yang bagus. Kalau Qabil itu karena petani, dan ini hasil pertanian. Nah itu tidak diterima. Tidak terima. Yang diterima yang ini ya Habil itu miliknya Habil. Nah ini terus terjadi itu terus sampai Qabil membunuh Habil itu, sampai seterusnya itu terus kemudian ya setan itu sangat pinter, wong nggoda bapak ini swarga iso, apalagi menggoda anaknya yang di dunia ini. Ya sampai sekarang nasibnya Qabil itu dalam riwayat itu ya dia digantung ya, disiksa sampai hari kiamat. Sudah. Lalu pada zaman Nabiullah Ibrahim itu dikukuhkan lagi dengan peristiwa Nabiullah Ibrahim disuruh menyembelih putranya. Ini dalam surat As-Saffat ya. Kalau itu tadi dalam surah Ali Imran ada ya. Ya itu sampai begitu ya. Jadi ini syariat yang tua. Setelah itu Rasulullah Muhammad diutus ini, inna atainakal kautsar fasholli rabbika wanhar gitu ya. Padahal berapa dari Nabi Muhammad ke Nabiullah Ibrahim itu 62 keturunan. Mas. Ya 62. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam itu 19 keturunan itu jumlahnya. Padahal umurnya orang dulu itu kan ratusan tahun. Bahkan Nabiullah Adam itu baru wafat setelah memiliki cucu, anak dan cucu yang jumlahnya disebutkan dalam kitab itu 400.000. Bayangkan 400.000 itu baru Nabiullah Adam wafat. Lalu berkembang sampai kita. Kesimpulannya apa? Kalau melihat seperti itu berarti ya tidak aneh kalau ada ulama yang berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Imam Abu Hanifah wajib bagi orang yang
kurang mampu atau tidak mampu, apalagi orang yang mampu. Nah, tapi jumhur ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah gitu. Nah ini barangkali untuk menjadi perhatian kita ya, untuk menjadi perhatian kita bahwa ternyata kurban ini satu syariat tua dan satu syariat yang harus mendapatkan perhatian dari kita demi juga peduli terhadap sesama. Apa yang dijelaskan tadi ini memang pelaksanaan rangkaian sholat ya Idul Adha itu dalam kondisi normal. Pada saat ini di mana kondisi kita memang semua sudah paham ini dan kita dianjurkan untuk supaya melaksanakan ibadah di tempat kita masing-masing. Kaifiyahnya sama ya, kaifiyahnya sama. Cuman memang tidak diharuskan ada khutbah di tengah-tengah masyarakat itu. Kecuali kalau memang keluarga itu keluarga besar dan memang ada yang mampu menjadi imam dan menjadi khotib, itu ya lebih baik itu. Tapi kalau tidak, cukup dengan melaksanakan sholat Idul Adha dengan cara tadi sudah saya sampaikan, yang mulai takbir, lalu doa iftitah, kemudian takbir 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua, dan dengan berbagai cara itu tetap dilakukan bersama-sama. Apa juga jamaah? Kalau memang itu bisa dibentuk jamaah, ya dilakukan secara jamaah. Kalau tidak, ya dilaksanakan salat munfarid atau munfaridah. Ini tetap disunnahkan untuk melaksanakan. Ini barangkali ya tambahnya ya. Jadi kalau tadi saya katakan sekali lagi itu dalam kondisi normal kita berduyun-duyun ke tempat jamaah. Kalau ini ya memang kita harus menjaga diri, menjaga orang lain, menjaga keluarga dan sebagainya. Ya tentu kita akan lebih bagus kita laksanakan di kediaman kita masing-masing. Barangkali itu. Kemudian tambahan yang ketiga, ya kurban tadi, mungkin ada satu keluarga yang memang masih memiliki tanggungan-tanggungan. Tanggungan-tanggungan itu merupakan anak-anak yang belum dewasa dan katakan itu belum mukallaf karena memang belum ada kemampuan untuk itu. Nah ini cukup satu keluarga ini satu kurban dan diniati untuk seluruh keluarganya. Jangan lalu malah diniati, oh tahun ini anak saya sing barep umure 7 tahun, tahun berikutnya sing umure 5 tahun, tahun itu Pak Mbok malah ora oleh apa-apa. Nggih, artinya tidak mendapat pahala kurbannya itu gitu, nggih. Ya, jadi cukup tetap ya kepala keluarga itu yang melaksanakan kurban dan diniati untuk seluruh keluarga yang memang masih dalam tanggungannya. Jelas ya ini ya. Barangkali itu tambahnya ya. Mohon maaf dan semoga ada manfaatnya. Ya. Amin ya Rabbal alamin. Baik pemirsa YouTube channel Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, terima kasih sudah mengikuti episode kita kali ini yang kami siarkan dari kediaman Romo Kiai Haji Ansor M. Rusdi, kebetulan beramakan di Kabupaten Ponorogo yang saat ini sudah kita kunjungi. Sekali lagi terima kasih Abah untuk waktunya, untuk semua pertanyaan tadi sudah dijawab secara sempurna. Terima kasih Abah. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Hayat yang sudah gabung untuk edisi kita kali ini. Semoga Romo sekeluarga sehat selalu, Pak Hayat sehat selalu Bapak ya. Baik.
itu tadi sebutan informasi edisi kita kali ini, edisi Idul Adha tahun 2021. Kami harapkan Anda semuanya bisa tetap menjaga protokol kesehatan agar Anda dan keluarga Anda semuanya terhindar dari COVID-19 yang saat ini masih saja terjadi di Indonesia. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan episode kita kali ini. Saya Argaleta beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Khairun nasi anfa'uhum linnas, make change, make history. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.